Israel melancarkan serangan di sekitar rumah sakit Indonesia di Gaza pada Kamis malam. Serangan itu menyebabkan kerusakan di beberapa titik rumah sakit. Visual ini diunggah jurnalis yang bertugas di Gaza melalui akun Instagramnya @almaj_free. Serangan bom menyebabkan ledakan besar di lingkungan RS Indonesia. Orang-orang di sekitar rumah sakit dan yang ada di dalam tenda berlarian mencari tempat berlindung. Lingkungan di sekitar rumah sakit Indonesia di Gaza Utara ini terkena serangan 11 rudal dalam satu hari. Direktur RS Indonesia di Gaza mengatakan rumah sakit hancur sebagian akibat pengeboman. Petugas medis juga menyebut setidaknya lebih dari 100 orang terluka. Sementara itu, rumah sakit Indonesia di Gaza terancam tidak akan beroperasi karena kekurangan bahan bakar untuk menghidupkan generator sebagai sumber listrik dan hanya tersisa untuk 1 hari. Kementerian Luar Negeri RI menyebut, 3 relawan warga Indonesia di Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina saat ini dalam kondisi aman dan selamat usai serangan rudal Israel Kamis lalu. Jubir Kemlu lalu Muhammad Iqbal berkomunikasi dengan pihak Mercy di Gaza dan mendapatkan informasi bahwa ketiga relawan tengah berada di basement saat serangan terjadi. 3 sukarelawan Indonesia masih bertahan di Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina, sekalipun serangan Israel membombardir kawasan itu. Di Rumah Sakit Bantuan Rakyat Indonesia ini juga dipastikan tidak ada bunker dan terowongan Hamas, sebagaimana dituduhkan oleh Israel. Saat ini, ada 3 sukarelawan Indonesia di Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Ketiganya bukan dokter. Mohon doanya karena situasi di sana saat ini kritis, terutama setelah sekitar rumah sakit juga dihajar rudal Israel, kata Ketua Presidium Medical Emergency Rescue Committee, Mercy, Sarbini Abdul Murad dalam diskusi daring yang diselenggarakan Ikatan Dokter Indonesia, IDI, pada Jumat, 10 November 2023. Sarbini telah berkomunikasi dengan sukarelawan Indonesia di Gaza. Saat ini, situasi di Gaza merupakan yang terburuk dibandingkan dengan periode sebelumnya. Saya hanya bisa berdoa. Mereka bukan hanya mewakili Mercy, tetapi juga mewakili misi kemanusiaan rakyat Indonesia. Mereka menyatakan akan melayani korban sampai di ujung kehidupan walaupun dengan semua keterbatasan, katanya. Pada Kamis malam kembali terjadi serangan rudal hingga 15 kali ke sekitar rumah sakit. Ini serangan yang kesekian kalinya. Rumah-rumah di sekitar rumah sakit hancur. Saat ini, Israel tidak menggunakan humanitarian law karena rumah sakit juga jadi sasaran serangan. Sebelumnya, RS Al-Ahli juga dihajar. Ini rumah sakit Kristen. Gereja tertua ketiga di dunia juga dihajar, termasuk Rumah Sakit Indonesia, tutur Sarbini. Menurut Sarbini, sebelum Israel melakukan pengeboman, mereka membangun narasi seolah ada bunker Hamas di Rumah Sakit Indonesia. Padahal, kami ikut bangun RS Indonesia dari A sampai Z, semua tukangnya orang kita. Memang, saat konstruksi menggunakan alat berat mereka. Tetapi, di desain gambar tidak ada terowongan dan bunker. Rumah sakit ini adalah sumbangan kemanusiaan rakyat Indonesia, kata Sarbini yang turut membuka jalur bantuan Indonesia ke Gaza pada akhir tahun 2007. Rumah sakit Indonesia ini berada di Bait Lahia, Kegubernuran Gaza Utara, Palestina, yang perencanaannya dilakukan sejak Januari 2009 dan proses pembangunan dimulai pada Mei 2011. Rumah sakit Indonesia berada di dekat perbatasan Israel. Itu sengaja dibangun di sana karena pertempuran paling banyak di sana, tetapi minim rumah sakit. Akhirnya, sekarang jadi RS terbesar kedua di Gaza dan jadi andalan penduduk di sana, kata Sarbini. Sebelumnya, lewat rekaman video, Direktur RS Indonesia di Gaza Atef Al-Kahlaut memohon pemerintah Indonesia menekan semua pihak agar mendesak Israel menghentikan serangan ke Gaza. Menghentikan ancaman mereka, Israel menyerang rumah sakit Indonesia, ujarnya dalam video yang disiarkan pada Senin, 6 November 2023. Ia juga berharap pemerintah Indonesia memberikan perlindungan penuh kepada seluruh pekerja, pasien, dan para pengungsi di RS. Kini, ada 5.000 orang berada di RS itu. Di samping itu, banyak pasien dilaporkan mengalami infeksi karena kekurangan obat-obatan. Kekhawatiran saya berikutnya akan terjadi wabah kolera karena fasilitas MCK, mandi, cuci, kakus, juga bermasalah. Obat saja susah, ujar Sarbini.
Idrus Paturusi, guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, yang pernah bertugas dalam sejumlah misi kemanusiaan Indonesia di luar negeri, mengatakan, saat ini banyak dokter Indonesia yang siap jadi sukarelawan ke Palestina. Meski demikian, situasi saat ini di Gaza jauh lebih berat dari misi-misi kemanusiaan sebelumnya. Kita sudah kirim obat-obatan melalui Palang Merah Indonesia cukup banyak, tetapi belum tentu bisa masuk. Situasi di Gaza sekarang sangat mengkhawatirkan, sudah lebih dari 10.000 orang meninggal, katanya. Meski dibombardir Israel, operasional Rumah Sakit Indonesia di Gaza tetap melayani korban. Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza Utara, Palestina, beroperasi dalam gelap selama berjam-jam sejak Jumat pagi akibat kehabisan bahan bakar. Kamis malam itu kami mendengar dari Ketua Servis Rumah Sakit Indonesia bahwa Jumat mereka akan mengatur aliran listrik di RS Indonesia, kata relawan Merce di Gaza Fikri Rofiul Haq, melalui keterangan dalam akun media resmi lembaga kemanusiaan itu di X, Merce Indonesia, dikutip dari Antara pada Sabtu, 11 November 2023. Aliran listrik di rumah sakit itu akan dinyalakan untuk beberapa ruangan saja demi menghemat bahan bakar. Beberapa ruangan yang dialiri listrik tersebut antara lain ruang operasi, ruang perawatan intensif, ruang instalasi gawat darurat, IGD, dan pompa air. Pengurangan pemakaian listrik, kata Fikri, telah dimulai sejak Jumat pagi. Namun, pemadaman lampu dilakukan mulai sore sampai malam hari pada Jumat malam itu, hanya ruangan-ruangan tertentu yang diusahakan tetap menyala. Sabtu ini RS Indonesia mencoba menyalakan aliran listrik dengan menggunakan minyak goreng. Namun, percobaan ini tidak untuk 2 generator besar yang dimiliki RS Indonesia, tapi pada generator kecil yang beberapa waktu lalu dibawa ke Rumah Sakit Indonesia.